Lebih mungkin maaf ya, saya banyak saudara-saudara saya juga gitu titip jangan istilah asing, mereka bingung. Iya. Oke. Coba ya. Nah sekarang orang Indonesia Timur sedang menunggu semua gitu kan. Podcast ini ya. Halo Flores. Selesai disuruh dua orang buat koreo gerakan pasangan, kan 5 kurang 1, dan situlah Iko cedera sampai nggak bisa jalan juga. Waduh. Jadi baru casting pertama sama sutradara udah bikin menceritakan casting ya. Chinese udah nih, Batak Ya. udah. Kira-kira apa lagi ya? Kan artis Indonesia banyak banget. Manado belum loh. Manado Manado belum. Enggak, Luna tuh udah ini ngantri, film horornya belum keluar. Oh. Ya, gue belum pernah di calling Ernest aja sih. Iya, belum. Komedi Ntar dia gue cocok ya. sih. Bingung ya? Apa gimana lagi nyapanya ya? Nggak tahu ya, pokoknya udah kita episode Iya. kali ini tuh menarik banget. Kita pengen ngobrol-ngobrol soal film lagi. Film lagi. Nah, Ini kan abis sukses banget waduh, nih. jackpot, Waduh. Tadi gue udah bilang, Terlaris. berarti ini film berikutnya Dana sendiri dong, ya kan? Udah nggak perlu duit lagi dong, harusnya ya kan? Belum udah ngomongin gituan ya. digadang-gadang next movie udah ya Iya. minimal di angka 7-8 juta. Iya, kira-kira. Dapat $8 juta mah udah lah di Udah. kantong. Aduh. Belum dikenalin udah dibahas. Udah dikulitin. Udah di black campaign. Enggak dong, ini kita support loh. Oh iya, so amin. Kita happy banget, malah bangga dong. Diaminkan sih. Amin. Iya dong, pasti kan cita-cita filmmaker ya. Ini Ya. langsung aja deh. Dan saya pertama kali loh ke Tias Talks. Thank you. Hai. Iya, thank you, hi, thank Hai, you, Asma. Meruna, Thank you thank you juga. for having us. Godfred. Sama-sama. Godfred juga. Nih Godfred. Godfred? Kakak Godfred. Godfred. Godfred, kakak Godfred dan kakak Ernest. Kakak Ernest. Datang pertama kali ke Pertama TS. kali nih. Terus bentar lagi kita tahu mereka mau promo film. Iya. Tapi biasanya podcastnya Ernest ini orang promo film di tempatnya dia. Iya. Lo ngapain kesini, Nes? Ya kan kalau YouTuber biasanya collab. Collab. Oke. Iya. Ya zamannya kolaborasi ya, biar tambah Iya. banyak yang nonton. Bener, Berarti- cross segment. Godfred dulu deh nih, aku penasaran. Dari pertama ngeliat tadi, wah Kak hari ini ada Ernest dan gue, wah Godfred keren amat namanya. Ya kan, nggak pernah loh. Lo salvo kemana-namanya ya? Salvo kemana-mana, gue suka nama yang unik-unik gitu, keren yang jarang banget gue denger. Godfred, kan biasanya tuh Godfried gitu, ini Godfred. Biasanya. Nah, mungkin God bless kakak- you biasanya juga sih. GBU ya. Bersin ya. Kakak Sekilas Godfred. tentang nama saya sih, waktu habis lahiran kan mau baptisan itu, Oh. orang tua memberi nama, kebetulan pastornya itu orang Jerman. Nah, dia menyelipkan salah satu nama juga gitu. Iya, iya. Godfred. Wow. Dan menurut Masih dia, masih ada nggak pastornya? masih. Oh masih ya. Nah, dari Godfred itu katanya sih itu artinya karunia Tuhan. Amin. Berkat Amin. Tuhan itu. Terus setelah dibaptis, berapa tahun kemudian saya juga nggak pernah ketemu dengan beliau. 2018 kemarin saya pulang pas dari Flores, ternyata satu pesawat. Oh. Nah, ketemu di Bali. Wah, ini yang memberi nama saya gitu. Emang lahir di mana kakak? Di Flores. Di Oh, lahirnya di Flores, Flores. Maumere, Asik. Maumere. Oh mau merah. Oh. Dia pastor paroki di Keo Pantai, mungkin pernah dengar. Gitu. Jadi memang pastornya memang waktu itu stay di situ. Ya, waktu. sampai sekarang dia masih di sana. Oke. Menikah sama orang lokal. Pastor nggak Oh, menikah. sorry, asli Katolik ya? Iya, Katolik. Oh iya iya. Iya, pastor Oh, nggak menikah. iya. Pendeta yang bisa. Iya iya iya. Tapi sekarang ya memang pendeta banyak yang pakai istilah pastor kayak di US kan, Pastor, makanya ya. lo silver Oh, gitu. silver. Kalau dulu-dulu tahun 90-an kayaknya belum lazim tuh pendeta dibilang Benar. pastor gitu. Benar. Sekarang karena agak ke barat-baratan jadi banyak Jadi- pendeta merefer sebagai pastor, padahal Benar. pendeta bukan pastor Iya, gitu. Iya. yang gereja-gereja baru ya. Iya, Sama gereja-gereja kayak modern kalau lah. di Indonesia juga mungkin bilangnya Ernest padahal Ernest ya. Ernest nggak juga manggil gue Tadi itu gue Ernest. mau ngenalinnya Ernest Prakasa. Ernest. Aku baru ingat kita bahasa Indonesia jadi Iya, ya. Indonesia Ernest adalah ya. Karena gini, Ernest. lebih mungkin maaf ya, saya banyak saudara-saudara saya juga gitu titip jangan istilah asing, mereka bingung. Iya. Oke. Coba ya. Oh, guys, titip jangan Saya bahasa Inggris. Aku tahu aku yang paling sering ditegur. Cuma masalahnya udah kebiasaan gitu ya. Iya. Kan gue mikirnya itu Refleks keluarnya itu gitu. Karena sekarang orang Indonesia Timur sedang menunggu semua gitu kan. Podcast ini ya. Halo
Flores. Flores, Papua, Maluku, Sulawesi. Represent ya. Iya. NTT. Kan lo juga orang Sulawesi, sorry. Iya enggak. Itu Manado ya? Manado. Manado ya? Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, nih kita pengen korek-korek nih. Karena banyak dusta. Dusta. Bukan di antara kita sih. Bukan di antara kita. Ada ini, juga fakta, gosip. gosip, ada juga fakta, ada juga dusta. Jadi mungkin kita pengen kalian mengklarifikasi langsung. Ini sih udah ada di mana-mana ya. Oh ya? Wow. Mumpung ada orang sumbernya langsung, kita langsung tanya aja. Ini fakta atau dusta? Selain menjadi aktor, Godfred adalah seorang arsitek. Wah, Itu benar. masa? Wah. Lulusan mana? Unpar. Arsitektur Universitas Merdeka Malang. Oh, Malang. Tapi pernah menjadi arsitek, maksudnya pernah menekuni akhirnya Saya pekerjaan arsitek? sebelum itu kan kerja di konsultan terus di gitu. kontraktor. Nah, dan waktu syuting tahun 2011 syuting dari itu tuh saya masih bekerja di kontraktor. I see. Kok bisa tiba-tiba masuk ya? ke dunia acting? Foxtrot ya kalau nggak salah. The Raid, satu. The Raid Oh, The Raid. Sama tipu-tipu. Iko Uwais. Iko sama yang jargonnya Jo. waktu itu kostum tipu-tipu itu lah itu. Aku nonton The Raid di Amerika loh. Wow. The Raid 1 beneran? Ya, yang Iko di sini tuh. Iya, aku nonton The Raid. Kalau nggak ada The Raid nggak ada John Wick. Iya benar juga. ya. Direkturnya Betul, bilang betul. dia heavily influenced by The Raid. Wow, amazing. Pertama kali kenapa bisa yang ngajak ke dunia Jadi film? itu mungkin lebih ke olahraga bela diri ya yang saya Oh, tekuni. tapi memang Nah, sebelum jadi nah, arsitek jadi juga. saya kan dulu sambil kuliah kan saya juga kan atlet. Oh gitu. Nah, saya prestasi terakhir tuh medali emas PON tahun 2004 di Palembang dari cabang olahraga Senam lantai ya kalau nggak salah. ya? olahraga tarung derajat, bela diri tarung derajat. Tarung Tarung derajat. derajat. Nah, Gue kira senam lantai. Agak jauh gitu tiba-tiba. Senam lantai susah ya. Gak ngebayangin dia senam lantai kayaknya menarik gitu. Atau kan gimnastik gimana? Atau renang indah gitu ya. Balet, Pakai balet. klip di hidung. Makanya langsung The Raid gara-gara itu. Iya. Renang indah nggak ada cowok ya? Berenang. Renang indah nggak ada cowok. Loncat indah kali, loncat Ya, indah. Anyway, sorry. Maaf, jangan pukul saya, Mas. Atlet cabur Tarung derajat, bela diri tarung derajat. Lalu yang pertama kali spot, wah ini nih kayak kita tarik main film. Jadi itu cerita awalnya kan saya begitu udah pensiun dari atlet kan saya dulu atlet Jawa Timur, tinggal Jawa Timur. 2005 saya pindah ke Jakarta, mencari kerja di Jakarta. Terus saya di sini pindah membantu teman ngelatih di GMSB di Pasar Festival begitu. Ketemu Iko lah dan geng. Belum waktu itu pas latihan, pas satu hari latihan itu saya nggak masuk, saya kan kerja lembur. Teman-teman itu ternyata bukan buat film berandal awalnya, berandal yang dari dua itu dicari orang ke latihan tempat-tempat latihan bela diri. Nah, kebetulan beberapa teman yang di situ mendaftarkan diri untuk casting. Nah, terus pagi itu besoknya mereka SMS ke saya. Nanti malam nonton bareng film Meranto ya di Yang sekretariat. Meranto Iko pertama ya. Sekretariat Tarung Derajat di Jalan Saharjo. Ya saya pulang kerja, ajak istri lagi hamil 2 bulan waktu itu. Udah ke sana, ini mau nonton bareng kok, ini ada orang bawa kamera. Mau ini ternyata tanya mau casting. Nah, jadi ada 5 orang teman-teman tuh mau casting. Kita datang situ ada 10 orang. Dari 5 orang casting, teman yang 4 orang itu datang pulang kerja kan hanya pingin lihat saja. Teman-teman pakai kerja, saya pingin nonton jadi santai pakai celana pendek, pakai kaos, ajak istri itu. Terus mereka isi form castingnya semua. Saya nggak niat ikut casting. Nggak niat. Tanah Abang. Di sini di kalau Pasar- PH-nya di Tanah tapi Abang. kalau casting itu mereka yang ikut ke tempat-tempat. Oh, I see. Nah, terus sudah selesai disuruh 2 orang buat koreogerakan pasangan. Kan 5 kurang 1. Oke, saya Akhirnya lo ikut Nas, lo pasti Iya. akhirnya saya bilang Gue kalian kungfu. akhirnya saya bilangnya udah saya bantu jadi pasangannya. Oke. Sekedar menggenapkan. Iya, menggenapkan. Jadi iya, gitu. iya. Setelah selesai, saya tetap nggak ngisi form casting kan, terus hanya terakhir casternya, Bang, saya boleh foto abang? Oh silakan foto. Boleh minta nomor handphone abang, saya kasih. Terus selesai, mereka bilang nanti dihubungin ke teman-teman casting, nanti kita hubungin sekitar seminggu 2 minggu lagi.
seminggu kemudian saya yang ditelepon. Kerap terjadi ya. Iya. Iya, banyak kayak Yang gitu. mencuri perhatian Aku yang cuma ini. nemenin temen aku casting. Tapi itu yang disuruh. itu nggak langsung Iya, saya iya. terlibat. Seperti Jadi itu. kan itu kan buat berandal kan. Karena saat itu saya masih kerja di kontraktor, ditelepon tiap hari, saya bilang mohon maaf saya kerja, saya nggak bisa gini. Telepon ya selama seminggu tuh intens terus dihubung, saya nggak bisa. Akhirnya udah batal. Nggak ada info, nggak ada komunikasi. itu nggak diambil tuh, Nggak jadi jadi yang pertama. Ya kan berandal itu kan nggak jadi. Terus pas bulan Juli anak saya lahir, Agustus saya resign. Saya resign dari kerjaan, tapi bos saya cuma bilang saya masih butuh tenaga kamu untuk desain gitu. Terus dari kamu resign, saya terima suratmu tapi kamu tetap karyawan saya, cuman kamu nggak usah masuk kantor. Nah, berarti bagus banget nih kerjanya. Ya. Jadi waktu itu gitu tidak masuk kantor, hanya diminta seminggu sekali masuk. Jadi saya masuk Jumat jam 10, pulang jam setengah 12. Gitu. Enak Hanya banget tes ya. datang, sholat Jumat saya pulang. 1,5 jam kerja. Bayar full itu. Gaji tetap Wah, gitu. Nah, mantap. hanya deadline kerjaan saya harus Idaman. selesai. WFH sebelum Karena WFH itu beliau- loading udah iya. WFH. Menurut beliau orang desain itu nggak harus di apa, bebas dia mau di Betul, mana aja. kreatif kan, Gitu. soalnya. Bener-bener. Jadi pas sudah jalan Desember tanggal waktu casting itu tanggal 23 Desember 2000 Masih ingat. 2009 waktu itu. 23 Desember 2010 saya kan mau Natalan sama istri, lagi beli pas anak kan baru lahir udah 5 bulan. Pas di taksi gitu ada SMS masuk. Saya dari Maya Merantau Film. Saya Maya berhubungan ini Abang. ya, Barak. Maya Barak. Iya. Oh silakan Bu. Ditelepon, Abang dulu kita pernah panggil Abang untuk berandal. Tapi karena satu dengan hal kita berandal pending dulu. Ini kita mau duluan Serbuan Maut. Berandal tuh grade 2. Grade 2. Iya. Jadi tadinya itu dulu kan. Terus karena Serbuan ribet Maut. pending. Nah ini untuk festival. Dan kita lihat sini kan Abang cocok untuk bergabung di sini. Kalau Abang bersedia silakan ke kantor. Maunya kapan? Saya bilang saya mau Natalan dulu, mungkin setelah Natal. Udah tanggal 26 ya, boleh jam 12 siang. Oke, saya jam 12 saya ke sana. Dan begitu sampai sana, masuk ternyata banyak yang fighter-fighter yang mau di casting. Ada sekitar 20-an. Saya ditahan sama security-nya. Silakan casting dulu. Oh saya dihubungi ke sini, oh, berarti Anda dipanggil untuk casting, antri. Nggak tahu dia udah di Ya, guys, SMS iya. langsung sama. Saya dikasih form casting. Kok saya harus terus isi? Kan saya disuruh ke sini gitu kan. Iya. Nggak lama saya SMS Bu Maya, Bu, saya sudah di lobi. Itu sudah lewat 10 menitan gitu. Karena saya Masih tanya, ingat 10 menit. karena saya tanya kalau ini satu orang berapa menit? Bisa 15 menit, bisa 20 menit. Saya hitung 20 lebih. Berarti saya malam ini gitu kan. saya disuruh sini kok malah nungguin gitu. Terus SMS tidak lama telepon di meja security-nya bunyi, security tanya, Bang Gotret yang mana? Saya. Ditunggu di lantai 3 gitu kan. Udah. Naik ke atas ada Kang Yayan, Jo Taslim, semua di situ. Iko masih makan. Terus itu datang menunggu Iko, ya saya dikasih gerakannya sama Kang Yayan. Terus Iko datang minta latihan dulu setengah jam untuk materi fightingnya saya sama Iko itu. Akhirnya Iko datang, kenalan, kasih waktu setengah jam, kita latihan hanya 5 menit. Oke. Jalan 5 menit Panjang langsung tapi jam. 5 menit harus. Enggak dikasih waktu setengah jam untuk Dikasih setengah jam tapi 5 menit 5 menit udah selesai. apa? Nggak butuh setengah jam doi. Arsitek soalnya semua ilmu pasti yang udah gue udah tahu ukuran-ukuran, udah precise gitu tau Itu nggak? fightingnya panjang. Memorinya kan materinya. bagus dia. Bener-bener sangat bagus. Nah, gitu I see. dikasih itu habis Iko langsung ke Gerrit, sudah 5 minutes gitu kaget, sudah akhirnya langsung tes gitu. Pertama satu kamera fighting panjang gitu, berantem hanya dibilang tanpa trik, jadi benar-benar kena apa semua itu udah Oh, gitu? seperti orang berkelahi benaran, karena memang saya nggak punya basic untuk Iya. untuk fighting di film kan, jadi Iya, ada yang kontrol ada- apanya nggak, belum sama sekali. Jadi gitu. luar Jadi brutal, biasa. benar-benar brutal. Jadi pertama, Gerrit, wah ini minta lagi 2 kamera. Saya minta lagi sampai pengulangan yang keempat itu kan beberapa kamera. Itu mungkin Iko kecapean atau apa, saya juga tahu. Saya tetap hanya tahu saja materi saya seperti ini. Saya nggak peduli dia materinya bagaimana, saya nggak peduli pokoknya ini. Dan disitulah Iko cedera sampai nggak bisa jalan juga. Waduh. Bagus. Biasa. Selamat. Jadi baru casting pertama sama Udah sutradara udah bikin menceritakan casting ya, juga. luar Kok biasa. wise loh. Yang kita tahu. Dan itu saya takut, Udah satu kalau gitu ternyata dari itu si Gerrit ngeliat itu
dia tertarik dan ya Langsung. Amin. Biasa tuh. Emang jodoh. Dan hebat. jodohnya sekarang sama Ernest ya. Iya. Oke, fakta atau dusta kedua? Ernest yang memproduce 7 film sebagai sutradara dan jadi produser dari 4 film imaginary. Fakta atau dusta? 7 film sutradara, Imaginary cuma 4. Berarti maksudnya sutradara 7 film betul di Star Vision. Imaginary total udah 4 film, ini film kelima. Iya betul. Benar ya? Benar ya? Ini fakta ya. Fakta. Betul. Berarti ini film keempat. Film kelima Imaginary. Di Iya. sini juga nggak ngedirect kan? Yang Enggak. Pokoknya producer. justru sejak Imaginary berdiri tahun 2022 di Ngeri-Ngeri Sedap sampai sekarang Kakak Bos belum pernah ngedirect justru. Kakak Bos nggak ngedirect. Kenapa tuh? Ada Karena merasa untuk Imaginary kan baru berdiri nih, butuh untuk apa ya, kalau ngedirect tuh kan kita susah untuk multitasking karena begitu drawn in ke film itu energinya pasti tersedot abis udah di situ Oke. gitu. Terlalu banyak hal yang harus dikerjakan untuk menjadi sutradara. jadi pengennya fokus kalau ngedirect aja. Betul, tapi kalau produser masih bisa lah, ada beberapa project jalan bersamaan, manajerial masih bisa Tapi gitu. kan ada Kakak Bos Merah yang bisa bantu Bisa juga Kakak lagi Bos. ngedit filmnya dia sebagai sutradara ya, Cinta Tasinda drama Korea judulnya, tapi itu Sama nanti Anya ya? setelah yang ini gitu. I see. Kalau dilihat memang film-film imaginary memang tema-temanya tuh Beda-beda ya? Beda-beda. Unik-unik. Iya, Iya. ya pengen menghadirkan kebaruan lah, pengen ngasih lihat kalau storytelling bisa macam-macam kok gitu. Maksudnya tapi core-nya tetap di komedi berarti. iya dan tidak, sebenarnya kebetulan sih tadi udah nggak ada. Kebetulan sejauh ini iya, tapi bukan berarti kedepannya akan terus-terusan gitu. Jadi mungkin banget kayak yang ini Kakak Bos of course komedi, tapi setelah ini misalnya Cinta Tasinda drama Korea itu core-nya romance, komedinya dikit banget. Oke. Ada nggak kalau dari lu gitu, lu pengen banget bikin film yang di luar yang lu udah pernah pengen? Ada tapi belum pede. Apa? tuh? Action. Oh, action. Pengen bikin action. Tapi pengen action banget. serius atau action komedi? Pengennya sih serius, tapi gue takutnya orang berharap komedi ya karena gue yang bikin ya. Ini mana lucunya gitu, tapi Pas Action, ada nonton gitu, action oh, yang CGI gitu atau action kayak Gua tuh bertarung. seneng banget spy flick. Oh. Spy flick gitu tuh itu seneng seru banget. sih. Spionase Born Oh, Trilogy itu gitu-gitu seru tuh sih. suka banget. Bagus Kayak sih. Itu gitu. mah Hollywood aja lah sekalian. Bener siapa tahu loh itu Kolaborasinya Hollywood. Amin. Siapa? Molly, Itu Molly. nanti. Iya, Molly Iya. kemarin bikin judulnya Molly Trigger bisa Warning, sama gue juga Netflix. udah nonton. Gila ya, bisa bikin film Hebat, di hebat. level Senang lah. Hollywood, keren banget. Senang kalau dengar teman-teman bisa Iya. sampai sana. Emang Oke. kalau Ernest nggak ada ini kepengenan horor Nggak sih. gitu? Horor sih bukan nggak pengen ya, tapi Agak lain, agak horornya ada dikit. tipis-tipis. Ya, ada dikit. Kebetulan kalau di Imaginary kita belum pernah memproduksi horor, bukan karena kita anti horor, belum pernah nemu cerita yang kebetulan wow gokil gitu, belum pernah dapet aja kebetulan. Tapi apa sih yang kalau menurut lu kalau yang horor gokil tuh di ekspektasi lu ya kayak gimana? Intinya sih pengennya Imaginary punya ciri bahwa segala sesuatu tuh harus ada something unique, something fresh gitu kan. Horor susah ya, horor kan banyak Susah kan. banget, Untuk susah. bikin horor yang fresh, yang baru tuh nggak gampang gitu. Benar. Jadi Sangat. jadi untuk sekarang ya udahlah, biar yang lain yang lebih ahli bikin horor, mangga kita skor kita di komedi ya udah. I see. Ada sih kemarin gua nonton Longland sih. Oh, gue belum Bagus nonton. nggak? Misteri lah ya itu ya. Itu sebenarnya Bukan horor-horor banget Lebih ya itu misteri ya. dong. tapi very good loh. Si Nicolas Cage very keren loh. Tapi konsepnya bagus loh. Maksudnya I Gue really belum nonton nih Long coba Legs. deh. Maksudnya sebagai pecinta film horor dan Emang zombie juga- ya. Jadi next ini Bangunan Wingit 2 enggak? Ada lagi bikin bukan gue. Gue gak diajak. Nah, horornya Luna masih banyak. Sorry, kosong. Kalau di kosong ada upilnya, Bro. Nggak akan kelihatan di kamera, nggak ada shot close up. daripada Lu aja keganggu ya. keluar. Ya gue agak ganggu. Sialan Agak gue, ganggu sebelah loh. Apa? Ini diedit nggak sih kalau gini? Gak usah lah. Justru kita penonton banyak yang gini-gini. Justru ya. jadiin clickbait ya, di Iya. teaser ya. Yang bagus. natural. Iya, gue gemes gitu. Tadi masa gue tarik kan gak enak. Udah. Oke. Gue baru mau bilang, Luna tuh udah ini ngantri. Film horornya belum keluar. Oh. Ya, gue belum pernah di calling Ernest aja sih. Iya, belum. Panji Tapi udah horor komedi ngantar dia gue cocok ya. sih. Itu Iya. sebenarnya lucu. Kemarin main komedi tapi dia perannya drama. Yang mana? Yang darurat. Darurat. Oh, iya. Darurat kan lu Padahal nggak kok lucu loh orangnya. Gue nonton
loh itu. Enggak bercanda. Iya. Dia lucu, dia lucu, dia lucu. Dia sebenarnya kalau udah nggak laku dari aktris ya, lo jadiin stand up aja. Iya. Banyak bahan lo kayaknya ya. Banyak banget. Oh bahan my lo kayaknya. god, aku mesti tahu banget. Mukanya kaget ya nggak lebih dia. Gue disuruh loh. Mau lu nanti kalau ada yang Oke. cocok. Ada. Fakta dusta terakhir. Ernest suka banget mencari cast film dari anak-anak stand up comedian, benar atau tidak? Benar sebenarnya karena for me komedi itu it takes a special kind of talent untuk bisa mendeliver komedi dengan pitch perfect gitu. Kayak nyanyi atau kayak fighting. Ritmenya, timingnya, nadanya itu emang harus presisi kalau mau maksimal komedinya. Iya. Itulah kenapa stand up comedian, karena itu yang mereka lakukan itu ya core-nya mereka, that's what they do for living, komedi. Jadi pasti kalau dikasih peran komedi pasti nggak usah worry lah, pasti jadi gitu. Bukan berarti aktor nggak bisa, tapi kalau komedi sure shot pasti mereka jago. Aktor juga, beberapa aktor Indonesia tuh punya sense komedi yang menurut gue luar biasa banget. Reza, Abi gitu, kayak gila lucu banget gitu. Padahal mereka bukan background komedian, tapi tidak semuanya bisa selincah mereka menurut gue. Jadi memang kalau sama stand up komedian terjamin lah pasti mereka bisa deliver apa yang diminta sama kebutuhan peran komedinya gitu. Lebih memudahkan pekerjaan lo. Sebenarnya iya, sebenarnya iya. Iya, betul. iya, iya. Plus lebih murah biasanya. Itu betul ya, itu betul. Kalau lo mahal lah. Harus kalau mereka murah, Iya. pas udah kayak agak lain mahal sekali. Iya. Udah harganya udah naik semua dong Oh iya sekarang ya. pastilah. Kan gue pengen nanya tuh soal agak lain tuh. Tadi gue Gue udah nanya. nonton loh. Nonton, terima kasih banyak. Gue sudah. nonton di premier dan sendiri gue nonton. Sendiri. Karena gue udah tinggalin dia nonton, karena dia nggak bisa pas gue nonton. Jadi gue saking penasarannya di premier gue nonton. Terus kebetulan temen gue juga nonton di situ. Dia tapi dengan 20 saudara-saudara Batak. Lo beruntung dapat ambience seru dari Iya, mereka. iya, berarti. iya. Ada ketawa-ketawa. Itu kayak opung itu. Gue kayak wah. Ini Lebih ke ganggu ya. satu bioskop orang Batak semua nih. Tapi gue jadi ngerasa gue tahu kenapa film ini bisa relate banget dan booming. Karena yang nonton kan orang Batak. Mereka aja ketawa kayak begitu, Iya, artinya iya. kan Iya, sangat iya. dekat dengan kehidupan mereka. Relatable sama gitu. mereka, iya. Segitu Ya, nggak? sebenarnya iya dan tidak, artinya ketika kita bikin film bernuansa etnis sebenarnya kita tentu tidak pengen mengisolasi orang yang berbeda etnis gitu ya. Pengennya karena pada intinya kan agak lain. Contohnya itu kan sebenarnya komedinya bisa diterima semua orang, konflik keluarganya juga clear, bisa direlate sama banyak orang. Di Kakak Bos juga sama, bapak anak pengen anaknya bangga, tapi anaknya malu sama profesi bapaknya, debt collector gitu kan. Sebenarnya isunya masih bisa relate ke soal bapak dan anak, father daughter bisa luas gitu, tapi Cuma latar belakangnya aja. betul, dan gimana caranya ketika kita memang memutuskan ada sentuhan etnis di film itu, ya harus otentik dari segi pemilihan pemain sebisa mungkin. Dari segi, makanya di Ngeri-Ngeri Sedap, Benedion ketika itu insist semua pemainnya memang harus beneran Batak, karena menurut dia niruin logat Batak itu susah. Orang Batak yang nonton akan kerasa keganggu, kayak apa sih lu, nggak gitu, logatnya nggak gitu. Jadi dia sebagai orang Batak yang sering nonton orang bukan Batak berlogat Batak, dia suka keganggu. Makanya aku pengennya Batak beneran lah, ya udah kita cari lah. Makanya kita cari Tika Panggabean gitu, semuanya gitu. Dan terbukti berhasil ya. Tuhannya berhasil. Dan apakah ini menjadi formula dari Imaginary? Formulanya sih authenticity-nya sebenarnya. Apapun itu harus otentik. Ketika Ari Kriting pengen cerita tentang kenapa sih film Indonesia Timur harus mostly sedih-sedihan, penderitaan, ketertinggalan, ya memang ada real gitu. Tapi boleh juga dong sisi-sisi lain, ini ada orang Timur merantau ke Jakarta dan sukses, masa nggak boleh diceritain kayak gitu loh. Jadi tapi gimana caranya itu otentik, artinya ya Kakak Bos ya memang jelas dari Momere dari Flores, istrinya juga Putri Nerea dari Papua. Pemain-pemainnya kita kumpulin yang memang beneran bisa membawa soul yang diinginkan oleh sutradaranya gitu. I see. Ada yang ini nggak sih pernah datang ke lo gitu tiba-tiba tersinggung atau kok Versi belum ya. atau malah terwakili gitu? Banyak kan gitu, banyak kan. That's the thing, dari sejak gue bikin Cek Toko Sebelah ya, gue tuh sering banget dapet pertanyaan,
emang orang-orang yang Cina-Cina nggak marah gitu loh. Yang ada mereka merasa terwakili gak sih? Iya. Kayak ini cerita tentang keluarga kita, potret keluarga kita ya kayak gitu Iya, gitu. iya, Jadi iya. selama kita potret dengan benar, dengan otentik, storytellernya juga punya knowledge dan roots yang kuat terhadap budaya tersebut. Harusnya sih orang yang Iya. dari budaya tersebut atau dari suku tersebut sih happy-happy aja ya, kayak Happy, merasa iya. ah itu keluarga gue banget Iya, gitu. iya, Karena terwakili. Terwakili, betul. Tapi lucu ya, berarti kan dia Chinese udah nih, Batak Iya. udah. Kemarin sih agak lain tuh. Batak juga sih, Batak agak juga. lain. Ini nanti Timur. mau Indonesia Timur. Iya. Terus memang ada film lain yang Jawa banget. Jawa. Gitu. Kira-kira apa lagi ya? Kan artis Indonesia banyak banget. Manado belum loh. Manado. Manado pengen di casting. Enggak, emang. Produser dong. Masa? Eksekutif produser ya Gue sih. sebenarnya di belakang. Iya, nggak menutup kemungkinan waktu itu juga. Manado tuh seru loh. Iya, tapi yang lain Amanda Manopo. Iya, tuh. Siapa Artis Manado Manopo? banyak banget loh. Banyak banget. Sih, banyak sih. Iya. Ya kita nggak nentuin kayak abis Mika ini harus Tambayong. ras lagi ya, harus etnis lagi. Ya sedapatnya cerita aja. Kalau tiba-tiba dapat cerita yang seru dari sudut pandang etnis tertentu ya let's go gitu. Tapi kan nggak yang lantas disengajain suku Iya, apa cari lagi ya. Habisnya apa ya? Cari ya Manado, Jadi cerita nggak Manado ya. otentik. Ayo. Artisnya kan udah banyak, ada Mika Tambayong, ada Oh iya, siapa, benar-benar. cowok cewek banyak nih kemarin gue sempat Siapa list ya? banyak banget. Ada Itu aja tak sih. Manopo, Mirdat Iya. semuanya kan. Kalau Ada aja cowok pasti. kayak Randy Pangalila. Nah, Iya. Ah. katanya kalau orang Manado suka berpesta, Suka makan, suka pesta, suka suka main kartu, bergaya. suka apa parlente gitu kan. Jadi sebenarnya seru loh. Iya. Dan ini dibawa semua ke luar negeri kan, gue ngeliat dari nyokap gue dan perkumpulan ibu-ibu Manado dia. That's the thing though. Lo bilang kan orang Manado suka berpesta, suka parlente. Tapi yang ngomong orang Manado yang harus yang bikin orang Manado. Kalau yang bikin bukan orang Manado yang ngomong, Ya cari lah. enggak gitu-gitu amat Sure, gitu loh. film Harus maker gitu. Manado gitu. juga banyak. Harus orang Manado yang pegang proyeknya. iya, gitu. itu benar. Harus Tapi kan otentik. bantu eksekusi aja. Iya. Ini ngomongin apa sih? Bisnis Kayak jadi apa pitching. aja. Bukan lagi promo, kok jadi pitching. bener juga. Kan gue senang ngomongin sama orang yang suka bikin film gitu. Kita kan Iya. pernah bilang seru ya ngomongin film. Gue tuh sama dia ya, sama Luna. Kalau ada film nonton ini ya nonton ini. Terus kalau misalnya jadi kita tuh sering nonton bioskop bareng. Oke. Tapi kalau dia nggak bisa, gue mau nonton ini, lu bisa nggak? Nggak, ya udah. Akhirnya besok dia nonton. Abis itu kita bahas, gue baru nonton ini, menurut lo gimana? Kita bahas privately aja. Iya. What we Kenapa think. sampai And it's sekarang always the belum? opposite. Oh, Always oke. the- Berarti menjawab pertanyaan yang baru saja mau terlontar, kenapa belum produce film bareng? Karena selalu berlawanan selera susah juga sih berantem Iya, pasti. kayak apa ya? Yang lumayan berlawanan tuh kayak gue nonton Exuma. Zuma. Dia bilang dia biasa aja. Kalau gue bilang Lu suka gue banget. suka banget gitu. Karena menurut gue penulisannya kayak apa menarik dan pinter aja gitu loh. Gue Unik suka lah ya. banget, unik. Tapi menurut dia Ya, "Ah, ada serem," bagian yang gue suka, lo nggak suka. Bagian lo suka, gue biasa aja. Oh iya, jadi Kalian bisa, kayak kok kalian bisa temenan ya? Justru itu. uniknya. Jadi kadang-kadang kita suka ngobrol-ngobrol gitu beda Iya. pendapat Ada tapi bahasa oh ya. seni itu tidak memiliki nilai. Nah, Boys. Karena by the way, ini kan film tentang keluarga, Keluarga timur, culture ya. dari Indonesia Timur, Hmm. gitu kan. Emang, nah tadi dibilang orang-orang Flores, orang apa tadi? Papua udah pada nunggu nih mau nonton podcast. NTT, Sulawesi, semua. Jadi Daripada sebenarnya nggak sabar dong dengan film Iya, ini dengan sih. kakak Iya. bos ini pasti, wah pasukannya Saya artinya merasa lebih nih. terwakilkan sekali. Terwakilkan. Iya, kita pengen sesuai yang dipengen Ari kan, dia pengen ini jadi pestanya orang timur lah gitu. Iya, Jadi iya, makanya di film ini dari Ambon, Papua, Maluku, Sulawesi juga masuk ke sini. Jadi pengennya kita sengaja nggak mau nge-highlight banget kayak kakak bos ini orang apa gitu sukunya. Memang kita blend aja udah dia aslinya mau Mere, istrinya Papua, tapi kita di film ini tidak membahas per ethnicity atau kota atau wilayah. Yang nulis sendiri orang apa? Ari Kriting itu Oh, dia saya dari kritik. Ari Oh, ya udah lah ya. dia dari Buto. Agak lain. Saya 4 deh. Oke. Kok gitu sih? Tapi bisa nyanyi gak? Godfriend. Nggak sejelek di film sih ya. Kayaknya kalau ini menggambarkan keluarga timur sih, ya hampir memang seperti itu. Nah, salah satu stereotipnya kan orang timur debt collector gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, kita kasih lihat. Memang kok debt collector. Beliau takut istri. Jadi mau sesangar apapun di luar, mau di rumah, udah. Iya. Tapi itu benar katanya. Kalau Ari takut istri. katanya semua orang timur begitu. Ibu-ibu kita yang di sana itu, siapa Mama-mama lah ya. bapak-bapak itu gimana pun, tapi dalam keadaan sakit bukan mereka tidak akan pernah pergi dari samping. Jangan pernah curhat sama mantan.
Kalau lagi berantem sama Oke. suami atau istri. Enggak. Anda berharap konflik apa dari pertanyaan ini? Coba lebih spesifik aja Kalau nanti saya istrinya jawab. nggak